Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Hingga pada malam hari ini, kita kembali dipersatukan dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh. Panggilan beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55 yang berkata, "Dan sesudah yang dapat binasa ini telah mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita memuji Tuhan yang telah menang atas maut. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 188, bait 1 dan 3. Kristus bangkit, soraklah. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan bagi kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Damai dan sejahtera Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188, bait
4 dan 6, Kristus bangkit, soraklah. Untuk pelayanan firman itu, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami bersyukur atas kebangkitan-Mu, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa kematian. Kami berterima kasih bahwa melalui kematian-Mu kami dibenarkan. Melalui kebangkitan-Mu, kami diberi kuasa untuk menang atas dosa. Ajarlah kami untuk hidup dalam semangat Paskah melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Sehingga kami beroleh berkat untuk menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita, kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini,
sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita tetap dalam prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Siapapun yang mendengar dan melakukan firman Allah pasti berbahagia. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya sendiri bersyukur dapat berjumpa dengan jemaat semua meskipun di tempat kediaman masing-masing, dan perjumpaan ini lewat media ini. Perjumpaan secara fisik memang penting, tapi jauh lebih penting perjumpaan dan kesatuan dalam roh dan kebenaran. Karena itu, salam damai sejahtera, salam. Umat Tuhan yang kekasih, saya hendak membimbing kita dalam renungan firman Tuhan dengan tema bangkit bersama Yesus yang bangkit. Apa yang paling dihindari atau ditakutkan oleh manusia? Apa yang paling dihindari dan saya takutkan dalam hidup ini? Apa yang paling dihindari dan ditakutkan oleh jemaat masing-masing? Kematian. Mengapa takut kepada kematian dan berusaha menghindari kematian itu? Karena kita menginginkan kehidupan. Mengapa pada musim merebaknya virus corona seperti sekarang? Ada pembatasan sosial, ada karantina wilayah, di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Sesungguhnya bukan takut dan menghindari virus corona, tapi memperjuangkan hidup dan menghindari kematian, karena virus corona bisa membawa orang pada kematian. Jadi sesungguhnya yang kita perjuangkan adalah hidup dan menghindari kematian. Jadi hal terpenting dan terutama bagi manusia, bagi kita adalah hidup. Bekerja dan beristirahat, makan dan minum, menjaga kesehatan dan menghindari penyakit, bergaul dan beribadah, dan seterusnya. Untuk apa semua itu? Untuk hidup atau demi kehidupan. Kita kenal pujangga terkenal Hairil Anwar. Dalam satu syairnya dia mengatakan, "Aku mau hidup 1000
tahun lagi. Ma Tuhan, mengapa penyaliban dan kematian Yesus begitu penting bagi kita? Karena kematian Yesus menolong kita untuk menemukan jalan, menemukan jawaban dalam memahami dan menanggulangi ketakutan kita terhadap kematian. Kenapa kita bergemar merayakan Jumat Agung? Karena lewat perayaan Jumat Agung, penghayatan tentang kematian Yesus Kristus, ketakutan kita mendapatkan solusi. Lalu mengapa kebangkitan Yesus penting bagi kita? Serupa dengan kematiannya, di situ juga pada kebangkitan Yesus, kita menemukan jalan untuk memaknai, bahkan memaknai secara baru kehidupan ini. Karena itu saya membimbing kita untuk melihat ulang beberapa hal pada kisah atau cerita peristiwa kebangkitan Yesus untuk menemukan pemaknaan hidup di situ. Banyak yang bisa kita singkap, tapi saya akan membawa kita pada beberapa pokok saja. Pertama, Maria dan kawan-kawan. Alkitab menegaskan dini hari menjelang fajar menyingsing, bukan pagi, pagi-pagi benar. Pergi ke kubur untuk merempah-rempahi jasad Yesus. Ini menunjukkan kecintaan yang sangat besar kepada Yesus. Cinta inilah yang menjadi jalan bagi mereka untuk menerima kabar kebangkitan dan menyaksikan mujizat atau keajaiban Allah. Karena itu, milikilah cinta yang besar kepada Yesus, kepada Allah. Karena cinta atau kasih itulah yang memungkinkan kita, saya dan jemaat bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Tanpa cinta yang sungguh kepada Allah, hidupmu akan sepi dengan keajaiban Tuhan. Dengan cinta yang sungguh kepada Allah, hidupmu akan dipenuhi dengan mujizat. 2. Batu besar penutup pintu kubur Yesus bergeser. Pintu kubur terbuka. Siapa yang membuka? Allah sendiri. Umat Tuhan, kita dalam hidup ini, siapapun pasti mengalami banyak hal. Hal-hal yang menutupi penglihatan hidup kita. Kita mengalami kekecewaan. Ada kecemasan, bahkan ketakutan. Jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia. Kekuatan manusia tidak mungkin bisa menyingkirkan itu. Maka pandanglah Yesus yang bangkit. Percaya dan bergantunglah pada kehebatan kuasanya. Niscaya batu penghalang sebesar apapun di kehidupanmu pasti bisa disingkirkan. Sekali lagi, sebesar apapun batu penghalang dalam hidupmu, dengan memandang Yesus dan kuasanya, pasti bisa disingkirkan. Ketiga, Yesus meminta para murid untuk pergi ke Galilea. Mengapa? Banyak hal yang bisa kita dalami dari perintah Yesus ini. Satu hal yang saya mau tekankan di sini adalah jangan diam. Kebangkitan Yesus tidak akan berarti, tidak akan berguna bagimu jika engkau hanya berdiam.
mendengar, percaya, lalu diam. Karena itu bergeraklah, aktifkan seluruh hidupmu dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Maka engkau bukan saja akan mengalami sukacita dan damai sejahtera, tapi akan mengalami kesejatian hidup oleh berita kebangkitan Yesus. Engkau akan menjadi pemberita dari keajaiban kebangkitan itu. Maka milikilah roh atau semangat untuk memberitakan Injil. Dan sukacita, damai sejahtera dalam hidupmu akan disempurnakan oleh Allah. Jika Hairil Anwar mengharapkan hidup 1000 tahun, dan kita menganggap itu sebagai harapan yang luar biasa, maka di dalam dan oleh kebangkitan Kristus, saya dan umat Tuhan sekalian, engkau memperoleh hidup bukan saja 1000 tahun, melainkan hidup abadi, hidup kekal. Jika Yesus yang bangkit sungguh-sungguh ada dan menguasai hidupmu, maka engkau akan mengalami hidup yang dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Hidup yang bermakna, hidup yang sejati, hidup yang abadi. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Kematian telah dikalahkan dan kehidupan kekal menjadi bagian atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sambil persembahan dijalankan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 194, bait 1 dan 2, Dikau yang bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikau abadi, jaya dan
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa, menyatakan syukur kita, menyatakan pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu dalam ibadah keluarga ini. Bimbinglah kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk melakukan firman itu dalam kesetiaan. Menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus bagi semua orang. Kami bersyukur dan atas kesempatan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini menjadi layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Karuniakanlah hikmat kepada setiap pelayan Tuhan untuk mengelola dengan baik dan bertanggung jawab persembahan ini. Kami bersehati untuk berdoa bersama semua saudara kami. Berkenanlah kiranya Tuhan memberi kesanggupan kepada kami untuk melewati dalam iman dan kebijaksanaan tantangan karena virus corona. Sesungguhnya kami merindukan ini segera berlalu, supaya kami pun bisa kembali mewujudkan kebersamaan dalam ibadah persekutuan sebagaimana dahulu. Kami meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala hal, termasuk dalam situasi dan kondisi yang kami alami karena dampak wabah virus corona ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami memohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dan kelemahan-kelemahan kami dalam hidup ini. Kasihanilah kami dan berkenanlah memulihkan kondisi bangsa Indonesia. Karuniakanlah penghiburan kepada kekasih-kekasih kami, pribadi maupun keluarga yang terpapar virus corona. Keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena terpapar virus corona dan meninggal. Berikanlah pengharapan dan iman untuk meyakini bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan kepada mereka semua. Karuniakanlah kelembutan hati, ketenangan, kepedulian kepada seluruh warga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama kami sebagai warga gereja, supaya kami bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman sebagai saudara, dan saling menopang terkait dengan dampak-dampak yang terjadi karena virus corona. Secara khusus bagi kekasih-kekasih kami, karena situasi dan kondisi tertentu harus ditetapkan dalam status orang dalam pengawasan. Bahkan mereka yang menjadi pasien dalam pengawasan, mampukanlah mereka dan kami untuk tetap terikat dalam kasih dan dengan bijaksana
melakoni hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertolongan Tuhan akan berlaku terhadap dampak ekonomi dan dampak-dampak lainnya yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia karena wabah virus corona. Bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak mungkin membiarkannya binasa. Kami memohon Tuhan menjaga semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami meyakini bahwa keadaan ini akan segera berlalu dan kami akan terlepas dari tantangan atau musibah ini. Kepadamulah ya Allah kami serahkan hidup, pergumulan-pergumulan dan masa depan kami seutuhnya. Kami dasarkan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa, dan bersama-sama kami menyatakan doa itu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, camkanlah, tanamkanlah dalam penghayatanmu. Engkau akan kembali dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu. Engkau tidak kembali karena keinginanmu, tapi Allah mengutus engkau. Ia mempercayakan kepadamu kebenaran dan kebajikan untuk dinyatakan. Karena itulah Dia mengutus engkau. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Lakukanlah kebajikan. Nyatakanlah bahwa engkau telah menang oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bagikan itu kepada semua orang. Tuhan tidak mengutus kau begitu saja. Dia mengutus engkau dan memberikan jaminan berkat. Arahkanlah hatimu sepenuhnya kepada Allah, wahai umat, untuk menerima berkat, dan terimalah berkat itu. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama dalam persekutuan sebagai orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar.
Dengan demikian, selesailah sudah ibadah kita pada malam hari ini, mewakili segenap majelis jemaat POUK Wawandula, mengucapkan selamat malam, selamat menjalani aktivitas kita esok hari. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku